Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya, Ezrinal Aziz. Eh, Konten ini saya buat atas permintaan anak saya ya. Anak saya menanyakan WA saya seperti ini. Pak, coba Pak bahas nasionalisme di YouTube Papa. Jadi ada beberapa pemain luar negeri yang punya darah Indonesia atau asli Indonesia menolak untuk bermain di tim nasional karena mereka lebih memilih berkarir di sana, mungkin karena duit, kesejahteraan, dan lain-lain. Gimana menurut Papa? Apakah kita semua harus meninggalkan negara kita? Apakah kita harus berhenti mencintai negara kita? Itu pertanyaan anak saya, dan juga mungkin pertanyaan banyak orang. Saya ingin membahasnya dalam perspektif yang lebih luas ya. Jadi dalam agama, dalam Islam itu menyeru kita atau menyatakan bahwa segala sesuatu itu dinilai atau tergantung dari niat kita. Niat ada yang dalam lubuk hati kita itu apa? Itulah yang dinilai oleh Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta dan sebagainya. Jadi apa yang ada dalam lubuk hati kita itulah yang, dan itu kita tidak tahu ya. Jadi jangan hitam putih, kemudian jangan pula bersuuzon ya. Tapi baiklah kita berhusnuzon. Jadi ada banyak alasan orang Indonesia untuk bekerja atau lebih senang atau lebih memilih tinggal, hidup, dan bekerja di luar negeri. Kita tahu bahwa banyak TKW kita ada di Saudi Arabia mencari pekerjaan karena alasan perut. Karena di dalam negeri agak susah mendapatkan pekerjaan yang bisa mensejahterakan dalam tanda petik. Maka karena dia bisanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, ya dia ikut bekerja, ada yang bekerja di Qatar, di Saudi Arabia, ada di Taiwan, dan sebagainya, mendapat gaji yang tinggi, ya, lumayan. Tapi dia tidak melupakan bangsanya. Bahkan mereka ini dianggap pahlawan devisa, ya, karena dia mengirim uangnya ke keluarganya sehingga dolar atau mata uang asing itu masuk ke negara kita dan menambah devisa kita. Itu contoh ya. Yang memang sangat bagus apabila orang-orang Indonesia yang pintar-pintar ya kembali ke negerinya dengan niat membangun negeri ini. Apapun kesulitannya, itu luar biasa ya, tentu akan kita hargai. Tapi juga kita tidak boleh menutup diri terhadap teman-teman kita, sahabat kita yang merasa lebih enjoy untuk bekerja di luar negeri karena alasan-alasan tertentu. Ya. Bukan hanya alasan perut, tapi juga alasan profesionalitas. Saya punya banyak saudara, family juga, teman, anaknya teman. Ya. Dia berusaha di Indonesia, tapi dia terbentur dengan ya mungkin ya culture kita yang masih korup ya. Masih korup. Saya nggak bisa, profesionalisme saya tidak bisa berkembang di sini karena saya untuk mendapatkan proyek dari pemerintah harus sogok sana sogok sini misalnya begitu, susah saya. Sehingga saya lebih memilih di negara-negara yang lebih transparan, yang lebih objektif, yang lebih menghargai profesionalitas. Tapi saya tidak membenci bangsa saya. Saya tetap mencintai bangsa negeri saya. Ya, itu satu alasan yang lain ya. Nah, memang ada yang ayah saya dulu pernah disurati temennya dari Amerika. Ya. Jis, saya namanya Aziz. Ngapain kamu bertahan di negeri lalat itu? Kesini aja lah, lebih sejahtera di sini. Saya jamin semuanya.
Nah, kalau seperti itu, makanya saya menolak. Saya lebih cinta hidup di sini, saya lebih cinta dekat dengan rakyat saya, apapun apapun, apa namanya itu, keterbatasannya, dengan segala macam keterbatasannya. Karena niatnya sudah tidak mencintai lagi negeri ini, ya, alasan dengan alasan seperti itu, maka ayah saya tidak bersedia menerima tawaran itu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi, kembali kepada masalah tadi ya. Ada orang-orang yang pesepak bola berdarah Indonesia, dia lebih memilih berkarir di luar negeri karena bayarannya lebih tinggi dan sebagainya. Itu alasan profesionalisme, ya, alasan saya dengan kemampuan saya dihargai lebih tinggi kok di sana, kenapa saya harus ke Indonesia? Ya itu menurut saya sih masih oke, ya masih oke sepanjang dia masih apa namanya itu, dalam lubuk hatinya ada kecintaan terhadap negerinya. Di masyarakat Minang, saya orang Minang ya, saya pernah dengar nasihat ya. Kalau kita sayang pada anak, maka kita lecut anak kita. Kalau kita sayang dengan negeri kita, kita tinggalkan negeri kita. Tentu ada makna filosofinya ya. Kita melecut anak kita bukan karena marah, karena benci, tapi supaya tumbuh dengan kuat anak kita itu, tumbuh dengan mandiri, dan itu maknanya. Kita tinggalkan negeri kita, bukan kita membenci negeri kita, tetapi kita belajar di tempat lain untuk akhirnya membesarkan negeri kita sendiri. Itu maknanya ya, dan menurut saya itu. Seperti lagunya Ernie Johan ya, Teluk Bayur ya. Selamat tinggal Teluk Bayur, Permai. Aku pergi ke negeri seberang untuk mencari ilmu dan sebagainya. Tapi kecintaan itu ada. Jadi kembali ke masalah tadi, kita tidak bisa hitam putih, tidak bisa menyalahkan. Semua tergantung dari niat seseorang itu. Dari perbuatan, langkah, apakah langkah itu langkah yang baik dan diridhoi dan tanda petik, atau langkah yang mulia, itu tergantung daripada niat kita. Tentu sangat baik kalau orang-orang pintar, orang cerdas, orang Indonesia yang pintar cerdas itu berpikir dan mau membangun negerinya. Tetapi ada alasan lain, profesionalisme, perut dan sebagainya, yang tidak bisa juga kita abaikan. Yang jelas semua itu tergantung pada niat, Allah yang mencatat. Nah, marilah kita bersuudzon, marilah kita mendoakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang di luar negeri itu tetap mencintai bangsa ini, negeri ini, dengan berbagai cara yang mereka pilih. Demikian ya Dra ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Mari kita perluas perspektif kita, jangan bersuudzon, mari kita berhusnudon dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.